sebelum mulai pelajaran, silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin doanya. Sebelum melakukan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Adita, Bar, Alia, Audia Mega, Azahra, Elina, Kita, Alif, Indra, Henry, Alfa, Indra, Intan, Jamila, Andu, Hadir, Dola, Nadia, Erdi, Putri, Raisa, Ian, Salman, Salsa, Sahira, Serina, Cina, Siska, Sukma, Ari, Padia. Oke, sebelum kita masuk ke materi, coba Bapak ingin tahu dulu, masih ingat gak minggu kemarin kita bahas apa? Berpikir kronologis, Oke, berpikir kronologis, sinkronik dan diakronik. Apa Mega? Berpikir kronologis itu? Apa? Oke, siapa yang tahu? Berpikir kronologis. Nanti tahu, nggak belajar nih kayaknya kan tadi malam. Siapa yang tahu? Serius? Nggak tahu juga. Aduh. Siapa yang tahu? Sok. yang terjadi pada masa lalu. Mana? Berpikir kronologis. Kronologis yang terjadi pada masa lalu. Secara apa? Kronologis itu apa sih? Hah? Suatu peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Oke, secara Bertahan. Nah, secara berurutan ya, atau bertahap. Itu berpikir kronologis. Oke, berarti kalian harus ini ya, dibaca-baca lagi ya, jangan sampai lupa kalau materi yang sudah. Nah, sekarang kita itu akan bahas hasil dan nilai budaya praaksara di lingkungan terdekat. Nah, manfaatnya apa? Ketika kita tahu peninggalan nenek moyang kita atau masalah praaksara, kita dapat melestarikan apa yang sudah ada sebelumnya. Sebagai generasi muda, kita itu jangan melupakan masa lalu gitu ya, di tengah era modern. Bapak harap melalui materi ini manfaatnya itu demikian ya. Untuk KD indikator dan tujuannya kalian bisa lihat di depan ya. Jadi materi pokok hari ini itu masih materi hari ini itu tadi hasil dan nilai budaya di lingkungan terdekat. Untuk KD-nya itu memahami hasil dan nilai budaya, sedangkan keterampilannya itu menyajikan hasil dan nilai budaya masyarakat praaksara ya. Indikatornya bisa dilihat, mengidentifikasi, menjelaskan, lalu yang keterampilannya itu membuat mini vlog wawancara dan mempresentasikan mini vlog wawancara. Oke, sampai sini paham? Nah, sebelum mulai materi, silakan Bapak akan kirim dulu ya bahan ajarnya di grup WhatsApp kelas ini ya. Jadi silakan sambil mendengarkan, kalian boleh sambil melihat materi melalui bahan ajar yang sudah Bapak kirim melalui
sambil buka HP-nya, sambil mendengarkan dan menyimak ya. Nah, oke. Bentar. Nah, coba. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar ini? Gambar apa sih ini? Lagi apa ini orang? Lagi apa? Oke, menyembah patung. Oke. Ada nggak di sekitar kita yang masih menyembah patung seperti ini? Ada. Nah, kalau ini lagi ngapain nih orang-orang? Ini di mana nih posisinya? Di laut. Oke. Ini bawa apa? Sesajen. Boleh ya sesajen. Oke. Kira-kira bakal diapain nih sesajennya? Dikasih ke sebuah ke laut. Untuk apa kira-kira? Ucapan rasa syukur Oke. Ucapan rasa syukur kepada nenek moyang. ya kepada nenek moyang atau kepada Tuhan karena hasilnya yang melimpah. Oke. Nah, itu tadi yang menyembah patung, yang melarungkan sesajen ke laut, itu merupakan salah satu peninggalan hasil budaya praaksara. Nah, Bapak tanya, ada nggak sih di sekitar kita nih yang kayak demikian? Masih ada nggak? Apa? Di Lembang ini apa kira-kira? Apa? Ada nggak yang masih menyembah pohon, patung, ke gua atau kemana gitu? Pohon keramat ada nggak? Di mana? Apa itu? Di situ ada apa itu? Kepercayaan. Oke, aliran kepercayaan. Oke, berarti masih ada ya. Mengapa peninggalan praaksara tersebut masih ada hingga saat ini? Kenapa tuh, Sina? Oke, karena turun-temurun dilestarikan makanya tetap ada sampai sekarang. Oke, bagus ya. Nah, nanti Bapak akan menjelaskan 5 peninggalan praaksara ya, budayanya. Yang pertama itu dinamisme. Coba dinamisme itu ya menurut katanya itu dalam bahasa Inggris disebut dinamik, artinya kekuatan daya atau kekuatan khasiat. Dalam hal ini dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda di sekitar manusia. Apa contohnya benda-benda yang diyakini masih memiliki kekuatan hingga saat ini di sekitar? Oke, keris, terus kujang. Oke, batu akik bisa. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Jenglot. Ada yang punya jenglot di sini? Oke, ya inilah yang kalian sebutkan. Di rumah kalian nyimpen nggak benda-benda yang kalian sebutkan ini? Orang tua kakek keris. Oke, buat apa? Buat pajangan atau ada khasiat khusus katanya? Oh, ada ritualnya gitu. Oke, berarti masih melestarikan. Batu akik yang cowok punya nggak? Jola? Batu akik punya? Enggak. Oke, betul ya, masih ada ya. Itu dinamisme itu lebih kepada benda-benda ya, pohon, patung, dan segala macam batu besar. Nah, selanjutnya itu ada animisme. Nah, kalau animisme ini sebaliknya itu adalah kepercayaan kepada roh yang mendiami suatu benda, pohon, batu, sungai, gunung, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya animisme ini, misalnya kalian percaya di suatu tempat itu angker. Di Lembang ada nggak yang diyakini angker? Di mana? Gunung Putri. Gunung Putri. Oke, Gunung Putri. Ada apa katanya, Mega? Ada ini harimau putih. Harimau putih. Oke. Oke, harimau putih. Ada lagi nggak? Emang itu dia Lembang tuh?
Ditanyakan Emen ada apa ceritanya? Jadi cepat yang kecelakaan ya. Oke, banyak yang Iya, kecelakaan. itu tragedi. Bentuknya apa? Ada wujud sesuatunya nggak di situ? Ada kayak Kakek-kakek, bapak-bapak gitu anak-anak. ada yang nenek-nenek, ada yang nenek banyak. Oh banyak, oke. Ada banyak. Sering kecelakaan ya di sini ya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari animisme. Masih percaya bahwa di suatu daerah atau di suatu tempat tertentu itu masih ada roh nenek moyang yang mendiami tempat tersebut. Oke. Nah, ini obat herbal. Nah, obat herbal juga ternyata merupakan salah satu bentuk peninggalan praaksara budaya. Kenapa? Sekarang apakah zaman dulu sudah ada pabrikan obat? Belum. Nah, kalau sekarang itu kalian biasa minum obat apa? Kalau demam. Parames. Bodret. Panadol. Nah, gitu. Tapi kalau nenek moyang ada nggak obat-obat tersebut? Kira-kira pakai apa? Jamu. Salah satunya apa supaya kalian tahu hasilnya? Kunyit itu apa? Oke, kunyit buat sakit perut, jahe. Batuk. Oke, apa kemudian? Madu sama jahe buat batuk. Oke. Sesak napas. Nah, kalian masih menggunakan hal-hal tersebut nggak? Masih. Nah, ternyata kalian sudah meninggalkan ya. Ternyata menggunakan obat modern juga, ternyata obat herbal juga masih digunakan. Lalu api. Nah, api ini ternyata merupakan peninggalannya. Api itu tidak serta-merta kayak sekarang kita gampang pakai korek api, korek gas, enggak. Zaman dulu, coba di sini siapa yang anak camping? Ini kan bajunya pramuka semua nih. Pasti sering camping ya? Pasti cinta alam ya? Ada yang pernah naik gunung? Atau ngebolang di alam? Ngebolang di alam pernah nggak? Bikin tenda gitu sama teman-teman? Enggak? Pernah? Jola pernah nggak? Pernah. Oke, Jola waktu itu bikin api pakai apa? Pakai minyak tanah. Pernah nggak Jola bikin apinya dari batu yang digesekkan atau dari kayu? Nggak pernah. Oke, ada yang pernah? Salman pernah? Enggak. Nah, zaman dulu api itu ternyata ditemukan 400.000 tahun yang lalu ya. Nah, zaman dulu nenek moyang kita itu karena belum ada gas, minyak tanah, korek api, korek gas dan segala macam, itu menggunakannya dari kayu yang saling digesekkan. Ya, kalau nggak dari kayu yang saling digesekkan, biasanya dari batu. Batunya bukan ini ya, batunya batu alam, bukan batu bata. Tapi ada syarat-syarat tertentu, batunya itu harus kering, pohonnya juga harus kering, karena kalau basah bisa nggak? Bisa. Nah, itu. Terus peralatan tradisional atau perkakas ya. Nah, coba ini gambar di depan apa nih? Coet ya. Bulekan. Apa bahasa Sundanya? Coet apa bahasa Indonesia kan? Kalau mutu yang mananya? Katanya mutu. Oke. Coet. Nah, coet. Zaman dulu, zaman nenek moyang kita ketika zaman batu ini sudah digunakan. Ternyata ratusan ribuan tahun sekarang atau jutaan tahun sekarang itu ternyata kita di rumah masih menggunakan. Masih kan? Masih. Biasanya untuk apa? Sambal. Ulek bumbu. Oke. Alasannya kenapa tidak menggunakan blender? Lebih halus. Halusnya juga blender. Beda. Gimana emang Sherin pernah ngulek? Pernah, tapi gagal. Gagal, kenapa disuruh gagal? Ini bapak apa sih? Ada gerakan-gerakannya gitu. Ngulek apa? Cabai? Iya, enak. Tuh, ternyata kita masih menggunakan ulekan zaman sekarang. Kalau misalnya tadi alasannya lebih enak. Terus ada lagi nggak alat-alat
alat-alat yang di sekitar kita peralatan masih tradisional. Nyiru. Boboko. Oke, boboko. Mulai berapa? Boboko. Oke, boboko tuh tempat nasi ya. Langsung ya. Halu Bapak ini kan yang panjang Halu. ya apa tuh? Oh, itu namanya halu itu. Halu terus. Oke, halu, lisung. Lisung yang mana ya? Lisung ada. Iya, lisung tuh ada sih sebenarnya Bapak belum tahu lisung ada. Lisung. Oh, lisung tuh yang ininya. Hit ya, hit. Apa ya? Hit ya, kipas ya, kipas. Ya, kipas. Nah, ini masih tradisional kan? Kenapa kalian masih menggunakan? Kenapa masih menggunakan hit? Boboko langsung. Buat lebih praktis, lebih biar hebat dingin, Pak. Biar cepet dingin. Lebih cepat dingin. Terus? Nasinya lebih kurang. Oke, lebih cooler. Pernah Nadia masak pakai apa? Bukan. Oke, katanya lebih enak, tapi sisi kekurangannya apa? Dari sisi waktu lebih lama. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada. Oke, paham ya. Jadi tadi ada apa aja? Animisme. Oke. Dinamisme, api, obat herbal, Nah, oke. Kalau sudah paham, Bapak punya LKPD, ya. Punya LKPD. Oke. Nah, silakan sebelum Bapak bagikan LKPD-nya, kalian buat kelompoknya dulu. Sok, buat kelompoknya dulu. Udah tau belum bakal ngapain tugasnya? Nanti kalian bikin vlog atau mini wawancara ya. Jadi nanti Bapak kasih tahu untuk lebih lanjutnya. Sok. Silakan duduk dulu berdasarkan kelompoknya. Ya, sebelum Bapak bagikan LKPD-nya, nah, ini kan tugasnya dalam bentuk video ya. Kalian biasa ngedit video pakai apa? Tuh, terus? Nah, TikTok. Ya, Master. Oke. Udah sering menggunakannya? Oke. Ada yang belum pernah? Kali. Oke. Kalau belum pernah, Bapak kasih lihat dulu ya cara menggunakan edit videonya dulu ya.
klik new project ya. Nah di sini kalian pilih foto dan kalian masukin foto yang ingin kalian edit. Di sini aku akan edit hanya menggunakan satu foto ya, aku akan ambil yang ini dan langsung saja kalian edit. Nah sudah masuk ya untuk fotonya ya. Nah di sini kalian pergi ke kanan dulu dan klik bagian ending lalu hapus watermarknya. Dan oke, kita balik lagi ke kiri, pojok kiri. Nah jadi di sini kita masukin musiknya dulu ya. Kalian kalau bikin ada musiknya kalian masukin. Jadi di sini aku menggunakan musik random ya. Jadi aku ambilnya di TikTok juga musiknya. Karena ini kita sharing tentang cara hidupnya aja ya. Nah musiknya ini aku nggak tahu juga namanya. Ya udah di sini kalau kalian punya musiknya kalian masukin di add audio ya. Klik ada add audio. Di sini kalian bisa masukin di bagian sound gitu. Jadi di sini aku mau masukin musiknya itu dari video ya. Jadi aku akan masukin dari video. Jadi caranya itu kalian ekstrak ya, kalian pilih dan kalian klik import sound only ya. Nah otomatis musiknya masuk aja ya, musiknya masuk. Nah di sini kalian klik di bagian layar foto tadi dan kalian geser ke kanan yang bagian putih kanan itu kalian panjang fotonya sampai habis lagunya. Oke, sampai habis lagunya. Nah setelah itu kalian geser lagi ke kiri dan di sini kita bikin dulu beatnya ya cuy ya. Kita bikin dulu beatnya untuk nanti bisa dijelukin ya. Kalian klik di bagian layar musik. Nah setelah seperti ini kalian lihat di bagian bawah ini menu match out ya, match out itu namanya. Kalian klik yang ini. Nah di sini kita bikin beatnya dulu. Caranya itu nanti kita putar seperti ini, play dan kalian klik logo add beat itu ya, tanda add beat itu. Oke, jadi bikin dulu di sini. Nah, kelar ya. Jadi aku bikin beat barusan itu yang dari bassnya ya. Cukup sekali take doang ya cuy ya kalau misalnya bikinnya. Nah, setelah kalian bikin beat seperti ini, langsung aja kalian klik centang di pojok kanan bawah ya. Nah otomatis kan lagunya ini sudah ada beatnya nih, itu titik-titik kuning ya. Oke. Nah setelah itu kalian kalau terlalu kecil kalian menggeser, kalian tahan dua jari dan kalian perbesar ya, kalian perbesar. Oke. Nah jadi di sini aku akan split dulu di bagian beat yang pertama ini. Beat yang pertama ini split ya. Kalian arahin aja ini garis putih tengah itu ke arah beat yang kuning itu, sejajar dengan yang kuning itu. Oke, nah setelah itu kalian klik di bagian layar foto dan kalian split dari yang kedua split. Nah kalian bisa potong setiap beatnya ya, kalian bisa potong setiap beatnya. Oke, potong, arahin aja kan. Klik fotonya digunakan. Di sini kita akan masukin yang aja. Nah kalian putar aja dulu di bagian awal ini. Nah, di bagian yang awal itu kalian bisa menggunakan pada disini saja. Aku pergi ke bagian dulu. Nah, di bagian ini kalian kasih efek, ya. Oke. Di sini kalian pilih terserah ya, kalau kalian kasih efek apa yang sesuai dengan kalian. Nah, saya akan kasih di bagian pertama ini blurry focus ini ya. Please. Nah, ini aku kasih efek blurry focus. Oke, fokus. Nah, jadi seperti ini. Nah, efeknya yang pertama lagi. Dan kalian bisa dihidupkan untuk yang mau menghidupkan. Masuk ke bagian jinak hidupnya aja. Nah, di bagian jinak hidup ini, cara bikinnya itu gampang jadi kalau di aplikasi Capture-nya. Kalian klik layarnya. Kan tadi sudah di split tuh, sudah potong-potong sesuai dengan beat. Lalu kalian klik di bagian layar foto itu. Setelah itu kalian pilih menu animasi aja ya. Animasi. Di sini langsung saja kalian pilih menu. Nah, di bagian ini untuk jenis yang saya gunakan aku pilih distro right ya, distro right ini. Oke, ini versi aku ya, versi aku. Nggak tahu aku kalau yang lain seperti apa. Di sini kalian pakai yang distro right. Nah, kalian Mas Andri pakai pulsa oles kerok ya please. Lalu kalian kasih semuanya ya, kasih distro right semuanya. Combo tadi animasi kalian pilih. Bagian tadi lalu kalian klik di bagian nanti habis foto ya, sampai habis foto. Nah seperti itu. Kalian pergi lagi ke awal yang jadi tadi dan di sini kita
kasih garis-garis di pada lampu tadi ya. Caranya ada efek bagi, kemudian bagi kosong dan ada efek. Di sini ada kasih dan AF ya. Kalian bisa lihat ya. Nah, ini sudah pas ya. Kalau transisinya bisa dikasih terserah mau kasih putih nggak apa-apa. Kayak putih ini. Nah, oke, ini kurang lebih ya pakai capcut yang tidak jeduk. Jadi kalian bebas berekspresi pakai. Udah punya belum capcut sama TikTok di? Pasti kalian lebih ahli lah. Pasti kalian lebih ahli lah menggunakan capcut atau TikTok. Oke. Selanjutnya, kalau kalian sudah paham dan sudah duduk berdasarkan konsepnya, jangan lupa ya ketika kalian mengerjakan vlog wawancara tersebut, mini wawancara tersebut, tolong perhatikan ini. Silakan disimak atau dicatat atau difoto ya. Jadi nanti kalian wawancaranya itu apa aja sih yang Bapak nilai? Itu yang satu ketepatan materi, kedua kreativitas ya, kreativitas media, terserah mau dikasih efek segala macam. Yang ketiga itu antusiasme dan apresiasi ya. Yang terakhir itu komunikasi ya, komunikasi antara narasumber dengan kalian sebagai yang mewawancarainya. Paham? Paham di sini? Oke, kalau paham, Bapak akan langsung bagikan saja ya LKPD-nya. Oke. Mana kelompok satu? Mana kelompok satu? Mana? Mana? Oke, silakan dilihat dulu ya. Nah, Bapak akan menjelaskan gimana sih cara isinya. Oke, di situ di lembar pertama itu ada indikator sama KD yang kompetensi dasar. Nah, di bawahnya di lembar pertama ada petunjuk ya, ada petunjuk pengerjaan kolom disimak, bikin kelompok dan seterusnya sampai nomor terakhir. Nah, buka halaman selanjutnya. Silakan buka. Daya udah dibuka. Di situ jangan lupa ditulis kelompok. Kelompoknya kelompok apa? Apa kelompok animisme, dinamisme, api, obat herbal atau peralatan tradisional. Jangan lupa ditulis. Terus anggotanya siapa aja? A, B, C, D, E. Siapa aja? Kalau ada 5 tulis semua 5-nya, kalau ada 6 tulis 6. Oke? Paham? Paham? Oke, kalau paham, di situ nanti ini sebagai petunjuk kalian ke depannya ya. Di situ ada hari, tanggal, waktu, tempat, kegiatan yang dilaksanakan, hambatan dan cara penyelesaiannya. Misalnya ini hari Jumat 18 November ya. Waktu jam 10, tempat SMK PPN Lembang. Kegiatan yang dilaksanakan berdiskusi antar teman. Hambatan dan cara penyelesaiannya. Misalnya hambatannya itu kami kesulitan menentukan narasumber. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Cara penyelesaiannya ketika kalian menemukan kesulitan mencari narasumber itu adalah kalian berkomunikasi dengan teman kalian, ya. Tanya ke teman kalian, ada nggak narasumber yang bisa dipakai untuk diwawancarai, kurang lebih seperti itu. Atau misalnya ketika di rumah Palik, misalnya di rumah Palik, hambatannya apa? Ternyata temannya itu banyak yang nggak datang. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Cari waktu atau cari hari yang bisa kerja kelompok semua bisa datang. Kurang lebih seperti itu ya. Paham ya? Terakhir jangan lupa dokumentasi ya. Dokumentasinya itu silakan difoto, lalu di print, lalu ditempel di LKPD-nya. Oke. Silakan kalian kalau sudah paham silakan untuk berdiskusi sesuai petunjuk yang ada di LKPD-nya. Oke, sok diskusi ya. Kalau ada yang nggak ngerti, silakan acungkan tangannya ya.
Boleh komen. Oke, kalau ada kesulitan silakan ya untuk bertanya ya, jangan sampai kalian salah langkah ya. Kelompok animisme mana? Oke. Tak, kelompok animisme gimana? Ada yang ditanyakan nggak? Nggak boleh diedit ya, guys. Jadi itu bebas. Kamu mau gimana Pak ini? Rencananya? Gimana rencananya di kelompok animisme ini gimana? Siapa yang kira-kira yang jago ini? Ya boleh. Kalau misalnya itu boleh kalian menyesuaikan dengan kelompoknya atau temanya boleh. Kreatif mungkin ya. Nanti tulisannya di situ ya. Dinamisme mana? Dinamisme mana? Dinamisme mana? Apa ini? Dinamisme ada kesulitan. Ada yang ingin ditanyakan? Apanya yang Yang ya pas waktu ini kerja kelompok wawancara yang paling saya bisa sekarang kan tanggal 18 November 2022 kegiatan yang dilaksanakan diskusi kelompok dokumentasi itu pas kerja kelompok ya dokumentasi di foto di print nempel ya oke jadi oke, sip, bagus kelompok 2. Kelompok 3 api. Oke, api. Gimana ada kesulitan ya kelompok 3 kelompok api ini? susah. Boleh. Gimana apa kerjanya ada kesulitan nggak? Paham nggak? Oh ya. Nah ini kelompok api namanya siapa? Kelompok api ada nah di sini harinya hari Kalau ini langsung cuma di sini. diskusi. Meeting kayak saya hari ini diskusi. Nanti kegiatan diskusi kelompok di rumah siapa? Oke. Obat herbal? Ini. Oke, gimana? Ada yang ditanyakan? Oke. Ada yang bertanya dikumpulinya kapan? Kayaknya kalau Senin kayaknya nggak akan keburu ya.
Barangkali kalian pengen yang bagus atau pengen yang kreatif, jadi hari Selasa depan ya. Jadi silakan buat sekreatif mungkin, barangkali ada yang punya ide-ide baru, silakan dibuat. Ya, hari Selasa tanggal 18, 19, 22. Kelompok peralatan tradisional. Gimana? Ada kesulitan dalam pengerjaan? Minimal durasi videonya berapa menit? Durasinya oke, bagus ya. Durasi oke. Oke, ini ada yang nanya nih dari kelompok 11 nih. Durasinya berapa? Silakan durasinya 3 sampai 5 menit aja cukup. Enggak usah lama-lama, 3 sampai 5 menit aja cukup. Aplikasinya boleh. Kalau kalian ahli di aplikasi lain selain TikTok sama Cakdut, boleh gunakan aplikasi yang kalian bisa aja. Tidak harus selalu Cakdut dan TikTok. Oke? Paham ya? Oke, saya lanjut perjalanan dulu. Ya gimana? Tanggal yang kalian diskusi. Jadi misalnya Oke, ayo sebelum Jumatan yuk mepet waktunya sok refleksi hari ini. Kelompok ini sok cepat. Hari ini kita belajar. Berdiri. Apa pelajaran hari ini? Hari ini kita belajar tentang peninggalan budaya praksaraan tentang secara berdalam. Secara tidak sadar masih terus kita lestarikan, yaitu analisme, dinamisme, tradisional, api dan tanah tradisional. Oke, sip, bagus ya. Oke, refleksinya ternyata kita yang hidup di zaman 2022 itu secara tidak sadar atau secara tidak sadar kita masih terus melestarikan apa yang sudah ada dari jutaan tahun yang lalu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk pertemuan berikutnya hari Selasa 22 November kita akan presentasikan video yang akan kalian buat ya dari kelima kelompok tersebut. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, untuk hari ini cukup sekian dulu. Silakan untuk Akbar pimpin doanya. Teman-teman, sebelum menutup kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk hari ini. Sok, boleh istirahat, sok. Silakan untuk KM-nya memimpin doa terlebih dahulu. Kepada siapa KM-nya? Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum
Ika, Bas, Alia, Mega, ya Mega jangan sedih ya. Azahra, Elin, Evita, Henry udah keluar ya? Henry udah resmi. Udah kemarin suratnya ditandatangani sama Eko sama diantar sama samanya. Nah, kemarin yang sama. Balik kemana? Betul ada ya? Ada keterangan nggak? Ada. Indra, Intan, Jamila, Andrew, Adil, Zola, Nadia, Ferdi, Putri, Raisa, Resa, Rian, Salman, Salsa, Sahira, Serina, Sina, Siska, Sukma, Betari, Alia. Oke ya. Hari ini ya, sebelum kita melanjutkan proyek kalian tentang video, Bapak ingin tanya dulu, materi minggu kemarin apa? Tentang apa? Manusia purba. Oke. Yang kemarin Pak Dimas sudah menjelaskan peninggalan manusia purba atau zaman praaksara. Ada apa saja? Animisme, dinamisme, api, obat herbal, dan alat tradisional. Oke ya, kalian masih ingat. Nah, diharapkan kalian setelah nanti presentasi hasil produk kalian, Bapak harap kalian lebih menghargai budaya nenek moyang kita, gitu ya. Jangan sampai kita di era modern, di era 2022, tapi kita melupakan, karena tanpa kita sadari apa yang ada di sekitar kita itu masih bisa terpakai dan masih bisa berguna. Oke, sampai sini Pak. Nah, sekarang coba silakan duduk, baru kelompoknya terlebih dahulu sesuai kelompoknya masing-masing. Sudah ya. Nah, Bapak mau mengingatkan lagi bahwa penilaian video kalian itu nanti berdasarkan Bapak akan tampilkan di depan. Oke, coba dengarkan. Jadi video yang kalian buat itu harus, yang pertama materi harus sesuai dengan tema. Yang kedua kreativitas media, apakah itu efeknya, apakah itu segala macamnya ya. Terus antusiasme, apakah di dalam video itu kalian terlihat antusias atau bermalas-malasan. Terus membangun komunikasi antara yang nanya dengan narasumber, itu nanti terlihat di dalam video. Oke? Kira-kira kalian sudah mencakup hal ini tidak belum? Kerja buat
Ya. Oke, kalau sudah bagus. Sekarang silakan sebelum kita mulai, kalian cek dulu hasil pekerjaan kalian. Dicek dulu videonya. Sok dicek dulu. Sok dilihat lagi, barangkali lupa isinya apa aja. Sok dilihat lagi. Bapak kasih waktu 2 menit 3 menit. Jangan sampai kalian lupa ya sama video, nanti kalian akan presentasi di depan. Sok ya tuh. Sudah dicek? Sudah ya, saya bapak keliling ya. Bapak cek juga ya keliling. Biar ada ya, ya. Begini video ada? Ya kelompok ini udah videonya udah dilihat, udah ada? Ya, oke. Iya, udah. Iya. Iya. Oh, presentasinya ada di kelompok ini gimana? Videonya udah? Hadiah? Tuh. Oke ya, kalau udah ada. Oke, kalau udah ada kita langsung mulai aja presentasinya ya. Jadi kalian sudah bikin videonya. Jadi nanti gini, kita tonton bareng-bareng videonya. Ya. Nanti videonya yang ditonton silakan kelompoknya untuk di depan dulu. Nah, jadi nanti kelompok yang lainnya boleh bertanya. Bertanyanya seperti apa? Boleh misalnya ini ngeditnya pakai apa? Misalnya kenapa memilih efek ini? Atau misalnya alasan memilih narasumber. Ya, kayak gitu. Dan lain-lain boleh. Silakan sekreatif kalian boleh untuk bertanya. Oke, kita mulai saja dari kelompok 1 ya. Animisme apa dinamisme tuh? Animisme ya. Silakan kelompok animisme. Kalian boleh mengkritik juga, bukan ini kurang ramai, ini kurang kreatif atau apa boleh. Atau terlalu simpel. Oke ya.
ya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mewawancari Mas Suherman sebagai narasumber dengan tema Hukum Islam. Langsung saja kita mewawancarai narasumber. Sejak kapan Bapak memiliki kemampuan tersebut? Baik, sejak
ya. Cuma kita bahasanya bahasa Quran, kita sebutnya ruqyah atau ruqi gitu ya. Kalau untuk pengujian sementara ya mungkin kita juga bisa ruqyah diri pribadi, niatkan diri, ikhlaskan dulu. Nah, kita berserah diri kepada Allah. Dengan bersama apa kita baca dulu istighfar sebanyak berapa kali, 7 kali boleh, 3 kali boleh. Setelah itu kita baca Fatihah 7 kali boleh atau 3 kali boleh, sampai kita pegang dada, kita putar-putar. Setelah itu kita juga baca situ ada surah Fatihah, ada Al-Ikhlas, atau Anas, niatkan sama kita untuk mengeluarkan semua energi negatif yang ada di diri kita. Sambil putar-putar, sambil dorong sampai keluar kita itu apa biasanya kalau ada orang negatif atau penyakit apapun, biasanya kita keluarkan jalur muntah. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kalau silakan untuk dikomentari, boleh bebas tentang apapun, boleh menambahkan, boleh mengkritik atau boleh apa. Silakan kelompok sebut nama dan dari kelompok mana? Ya. Nama saya apa, dari kelompok apa? Enggak usah duduk aja. Kelompok apa? Bukan hebat, oke. Apa Siska? Ingin bertanya atau apa? Kalau misalnya kan apa sih ya kan kalau apa sih kalau udah di ruqyah terus orangnya kayak masih gitu gimana? Tetap gimana katanya kamu dari Cara membacanya gimana? dikasih air. kan didoakan gitu, kayaknya bisa buat minum atau dimandiin. Kalau masih ditulis kami di sini. Oke, gitu. Jadi kalau masih belum sembuh dari air yang diminum atau buat mandi, kalau dulu juga rumahnya yang dibersihkan, atau rumahnya yang dulu. Ya, kayak gitu ya. Bener loh, ada loh. Ya, habis. Nggak jelas. Oke, yang untuk kelompok 1, untuk kelompok yang pertama tampil, editingnya gimana editingnya? Bagus. Tapi Gimana editingnya? Bagus, tapi ya stabil. Stabil. tapi simpel gitu. Terlalu simpel sih, terlalu simpel. Karena kalau boleh kok. Kalau anak pakai wah itu baru perkenalan harus dulu. Ada bapak yang paling awal. Terus bapak mau nanya kenapa memilih narasumber radio? Silakan. Boleh diceritakan beliau itu siapa dan kenapa? Dia itu siapa? Ayahnya Putri katanya. Karena waktu yang mepet, jadi yang gampang gitu, yang cepat gitu ya, yang Putri aja. Nah itu alasannya. Nah untuk editingnya benar ya. Kalau bapak boleh komentar, terlalu simpel. Nah, mepet juga. Kita lihat ya, kelompok lain juga sama-sama mepet ya. Oke,
Silakan tutup aja. Sekian dari kami Mas. Apabila yang salah menyebabkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan lanjut ke kelompok dinamisme. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil video wawancara kami dari kelompok dinamisme. Saya Sina, Dita, Nadia, Sahira. Langsung aja ya, silakan untuk dicontoh teman-teman. Hai guys, kami dari kelompok dinamisme mau mewawancarai Pak Ujang Surendar mengenai apa pendapat agama di dalam anak dinamisme yang ada di kita. Apa dia berusaha? Dinamisme itu sekelompok orang yang memiliki kepercayaan terhadap kekuatan pada suatu benda. Kalau itu yang mengetahui. Aku bagaimana yang bisa terhadap orang Kalau menurut agama Islam, dinamisme itu kita memiliki kepada kita menganggap bahwa sesuatu benda memiliki kekuatan. Tidak boleh itu berhubung yang muslim, dan orang yang muslim ibadahnya nggak mungkin karena tidak ada kekuatan selain dari kekuatan Allah. Apakah masih ada masyarakat yang percaya pada benda-benda ini? Biasanya keturunan sih ada istiadat, keturunan terutama kebiasaan yang diyakini sehingga muncul bukti. Jadi mereka itu misalnya mereka itu pegang batu ali, di dalam batu alinya itu mereka menganggap bahwa batu alinya ada pemikat, apakah tentang jualan atau pemikat hal yang lain, dan dia meyakini hal itu ternyata benar-benar terbukti, sehingga itulah yang menjadi penyebab dia terus memahami itu atau terus memegang itu karena merasa sudah terbukti dengan batu ali ini jualannya jadi laku karena sudah ada buktinya menurut mereka. Apakah Islam dan budaya dapat dibersamakan? Bisa. Islam itu tidak melarang budaya. Islam itu bisa menyesuaikan dengan budaya selama budayanya itu tidak menyangkut kepada keyakinan. Kan Wali Songo juga menyebarkan agama dengan budaya, tidak menyinggung malah budaya dihilangkan juga. Cuma kadang-kadang budayawannya yang sensitif, mudah tersinggung, terus dia menganggap bahwa agama itu mengganggu budaya. Sebenarnya bukan, bisa-bisa saja. Kayak hiburan-hiburan budayawan juga bisa masuk di agama. Sebenarnya tidak. Jadi kalau misalkan ada bersalah masih bisa. Masih bisa, asal jangan Ada yang mendidik atau gimana? Silakan, apakah ada tanggapan? Editannya bagus banget. Gimana dari kelompok ini dulu? Editannya bagus. Editannya bagus. Realir, Oke. informasinya estetik. Estetik. Oke. Terus dari kelompok belakang? Apa? Ada tanggapan? Bagus, kreatif. Editnya. Oke. Itu editnya pakai aplikasi apa? Capcut. Capcut. Siapa yang editnya? Oke, kalau kita bicara dinamisme ya. Sebenarnya Bapak juga punya ya barangnya. Bapak punya barang. Di Bapak. Ya. Ada di sini. Ini bukan punya Bapak ya, tapi ketika waktu itu di kosan Bapak itu ada orang lah yang bisa gitu ya, dan melakukan sebuah ritual. Ada 5 barang, cuman yang satunya udah rusak. Mau lihat? Oke. Satu ya. Nah ini.
Ini. Masa? Apaan tuh? Ini bukan emas ya sebenarnya, ya kata orang-orang bilangnya emas Soekarno. Emas Soekarno karena ada gambar Soekarno-nya. Ini sebenarnya kuningan ya, kuningan. Ada yang mau lihat? Ada gambar siapa? Soekarno kan? Mau lihat kelompok ini? Kelompok lain? Oke, silakan dulu. Silakan kalau yang mau lihat. Nah, yang kedua masih juga kuningan. Ini uang, kayaknya uang. Uang, uang koin, nggak tahu ya, Arab atau kerajaan di Indonesia. Boleh? Murah sih. Itu bukan emas ya, kalau emas nggak bakal jual. Terus batu. Lihat. Batu. Batu akik. Kita tinggal ya, Kak. Sama ini. Aku punya banyak beberapa. Batu akik. Batu. Oh, batu. Ini dapatnya dari luar di kosan bapak. Isinya apa? Isinya kalau batu ini didapatkannya dari di kelapa yang baru beli. Bapak lihat tadi. Kalau emas itu jatuh sendiri. Tiba-tiba keluar gitu aja. Dari apa? Dari kelapa, Bapak? Kalau ini yang dari kelapa. Yang satunya ada cuma udah rusak, udah hancur. Yang satunya daun ditulis tulisan Arab Jawa. Nih. Ya, ini merupakan bentuk dinamisme bagi yang percaya ya. Kalau yang nggak percaya nggak masalah. Oke, silakan mau lihat. Ini apakah ada isinya? Bapak juga tidak tahu ya. Isi apa? Banyak. Tiga kanji. Bener. Ini mau lihat? Jual di Shopee juga ada ini mas. Tapi replika. Maksudnya seseorang yang buat. Tapi kalau ini mah dari gaib kayaknya. Sebenarnya masih banyak ya di rumah bapak masih banyak. Ternyata bapak di rumah. Nah, yang bapak bawa ini adalah salah satu contoh bentuk dinamisme percaya bahwa ini memiliki kekuatan gaib atau kekuatan yang di luar manusia. Tapi kembali lagi apakah kalian percaya atau tidak, kalau bapak percaya atau tidak, itu terserah gimana ya. Oke, ini kalian bukti nyatanya. Oke, bapak taruh lagi ya. Bentar, bapak masih ada nggak ya? Kayaknya udah nggak ada. Udah nggak ada, udah ditaruh semua di rumah. Tadinya dibawa di kosan. Oke, ada lagi untuk kelompok ini? Cukup? Ya, cukup. Silakan untuk ditutup saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lanjut kelompok berikutnya kelompok apa? Api ya. Ya api. So. Yang mana nih api? Yang ini bukan? Untuk kelompok Serina dan kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok api akan Siapa aja yang di sini? Kenalkan, nama saya Serina. Kenalkan, nama saya Alena Mawati. Kenalkan, nama saya Diana Janti. Saya Jamila. Kenalkan, nama
kopi ini. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Serina Jabak. Saya Lia Mega. Saya Ainurwati. Kami akan mewawancarai kepada Bapak Ruswana mengenai sumber api pada masanya. Semuanya dipilih aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan kami telah menemukan narasumber. Kita langsung ke pertanyaan aja ya Pak. Iya, silakan. Apakah Bapak pernah menggunakan tubuh? Oh jelas pernah Neng, kebetulan Bapak kan lahir di tahun 1970 dan di perkampungan. Pada saat itu hampir semua masyarakat menggunakan tubuh. Kapan Bapak menggunakan halu atau tumpu dan sampai kapan? Dari tahun 1980 sampai tahun 1990. Apakah Bapak beralih menggunakan kompor api dari minyak? Ya, Bapak juga beralih dari kompor dari tubuh ke kompor api minyak. Kapan Bapak menggunakan kompor api dari minyak dan sampai kapan? Bapak menggunakan kompor api minyak itu sejak tahun 1990 sampai tahun 2007. Apakah Bapak beralih menggunakan kompor gas? Oh iya. Pada tahun 2007 kebetulan ada program pemerintah yang mengharuskan kita beralih ke kompor gas. Jadi otomatis sejak saat itu Bapak beralih ke kompor gas. Sejak kapan Bapak menggunakan kompor gas? Sejak tahun 2007 ya sampai sekarang. Bagaimana cara menggunakan tungku tersebut? Cara menggunakan tungku itu pertama-tama kita sediakan kayu bakar yang udah kering, kemudian dimasukkan, kemudian bikin perapian, maksudnya ya kita bikin kayu bakar yang kecil-kecil, kemudian dibakar dengan korek api supaya menyebar ke kayu bakar yang lain. Apa kelebihan dan kekurangan dari tungku, kompor minyak, dan kompor gas menurut Bapak? Kelebihan tungku kita bisa lebih hemat karena bisa menggunakan limbah yang ada di sekitar lingkungan kita, terus hasil makanan juga lebih baik. Cuman kekurangannya itu alat-alat menjadi cepat kotor, dibersihkannya juga susah, kemudian polusi juga, dan bisa membuat ruangan menjadi pengap. Kalau kompor api minyak kelebihannya hasil makanan lebih baik juga, kemudian penyediaan bahan bakarnya juga relatif stabil. Cuman kekurangannya itu yang pertama polusi juga, rasanya lumayan pahit dan mata, dan pada waktu itu dan sampai sekarang malah minyak tanah itu sangat mahal. Itu kekurangannya. Kalau kompor gas ya sebetulnya hasil makanan kurang menurut Bapak, cuman ketersediaan bahannya itu lebih stabil, dan bisa menimbulkan kecelakaan yang lumayan membahayakan. Mengapa Bapak beralih dari peralatan api tradisional ke peralatan api modern? Yang pertama kan kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Tuntutan zaman lah yang pertama-tama. Kedua kan semakin sini kegiatan kita masyarakat semakin sibuk, yang akhirnya
kita harus menyeimbangkan atau menggunakan alat-alat yang makin singkat gitu, untuk menyediakan ketersediaan karbohidrat. Itu mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada narasumber Bapak yang sudah bisa menjawab pertanyaan kami. Ya, sama-sama nih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok sini, mungkin ada yang ditanyakan atau untuk ujian atau kritikan ada? Gimana tadi ya? Public speakingnya bagus, oke. Dari kelompok ini? Editannya bagus dari kelompok ini. Oke, dari kelompok sini ada tanggapan, kritikan, atau menambahkan apa? Mungkin koreksi. Editannya lucu, oke. Kelompok belakang? Editannya kreatif. Kenapa kalian tuh nggak ada yang berani untuk mengkoreksi gitu kan? Kita kurang ini. Bingung. Oke. Apa ya? Muter tadi ganti. Harus tahu saya dan dia tadi gantian nanyanya tuh. Nah, kebanyakan negasi gitu ya. Ya itu koreksi satu bisa, dan dia jangan terlalu didominasi ya sama satu orang, jadi harus dirata dalam pembagian tugasnya. Yang kedua, dari kelompok 1, 2 sampai yang sekarang yang 3 ya? 3 kan? 3 itu kayaknya cenderung kaku ya, terlalu berpatokan pada teks, jadi nggak mengalir gitu, nggak kayak orang pada umumnya ngobrol gitu. Kelihatan banget gitu kan, kelihatan banget kakunya gitu, canggung, kelihatan canggung. Mungkin itu bisa jadi masukan untuk kedepannya, ada tugas-tugas yang sedemikian, misalnya di bahasa Indonesia, di agama, bahasa Sunda, atau yang lain-lainnya. Untuk editannya bagus ya. Dari kelompok 1, 2, 3 kalian itu udah kreatif lah, percaya sama gen apa kalian itu gen Z ya. Generasi Z itu Bapak percaya Pak? Kalian juga ini pakai apa? Oh, capcur. Kenapa rata-rata pakai capcur? Lebih gampang dari TikTok? Iya. Oke, sip. Oke, silakan ditutup aja. Sekian dari kami, maaf bila ada kesalahan karena kesalahan bukan dari diri sendiri, karena kesalahan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok berikutnya apa ya? Silakan. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salman. Kami dari kelompok Obat Herbal akan mempresentasikan. Oke, mari kita simak. Kenalin, nama saya Raisya. Saya Pari, saya Siska, Saya Reza. Kami dari kelompok akan mewawancarai mengenai tentang obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan salian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang berkembang dari generasi ke generasi sesuai kepercayaan yang dianut berbagai masyarakat sebelum era kedokteran modern. Di sejumlah negara di Asia dan Afrika, hingga 80% penduduk bergantung pada obat-obatan tradisional untuk merawat kesehatan primer mereka.
tradisionalnya, pengobatan tradisional sering dianggap sebagai bentuk pengobatan alternatif. Oke, silakan gimana? Ada tanggapan? Tradisional banget. Apa kenapa tradisional banget? Kenapa? Apa sih latarnya? Lupa terus zaman dulu banget. Zaman dulu banget. Oke. Oh, situ. Dinamisme? Ada tanggapan? Editannya udah bagus, cuman suaranya banyak di sini nggak memadai di sini. Ya, tuh. Oke. Kelompok sini mungkin Keren. keren. Oke. Ya kayak kata bapak nggak terlalu. Iya. Walaupun ada sedikit gitu, tapi Iya. lancar. Lancar ya. Oke, itu tanggapan dari teman kalian. Tanggapan Bapak sama di kelompok ini 30 mata bagus, ya bagus ya ditanya gitu ya bagus. Bukan yang lain berarti tidak bagus ya. Ini lebih bagus ya di antara yang lain karena di sana kalian menjelaskan apa itu dulu obat tradisional gitu kan, dikasih suara, dikasih pengertian. Cuman kekurangannya suara berisik ya, mungkin untuk kedepannya bisa dikondisikan mungkin neneknya gitu ya di ruangan aja 2 tahun atau di kamarnya nenek kan tuh. Terus selanjutnya pas bagian teks akhir itu nggak ada ininya apa, terjemahan ya barangkali nanti kalian misalnya ini diupload ke YouTube kan barangkali yang nonton kan cuma orang Sunda aja gitu kayak Pak Dimas kan dari Indramayu gitu kan nggak semua bahasa Sunda Pak Dimas ngerti gitu kan. Ini yang bagian akhir yang tadi udah mulai berisik banget bisa ditambahin teks yang Indonesia. Jadi yang nonton bisa paham maksudnya. Oke, ya silakan dikoreksi lagi ya untuk kedepannya ya. Tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Peralatan tradisional. Ya, sok. Terus geser. Oke, cukup. Sambil ngadep sini. Sampai dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok peralatan tradisional akan mempresentasikan hasil wawancara. Saya Salsa, saya Lina, saya Intan, saya Fadia, saya Rian. Oke, mari kita simak fotonya.
Mengapa saudara masih menggunakan alat tersebut? Karena rasanya ada ciri khas. Mengapa ibu tidak beralih ke peralatan modern? Karena peralatan ini lebih ekonomis. Pernahkah Anda menggunakan alat modern? Dan apa yang membedakan dengan alat tradisional? Rasa. Sekian dari kelompok kami. Dari kelompok 1, maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke, silakan. Ada komentar? Silakan, ada yang mau komentar dulu? Mungkin dari kelompok 11 dan kawan-kawan. Persis ya, kayak narasumbernya. Belum tahu. Oke, langsung. Suaranya nggak kedengaran. Oke. Kelompok ini? Seru banget apa ada basic skinnya. Ada jenakaan sedikit. Nah, kalau dari bapak sama kayak teman-teman yang lain, editannya ternyata lebih bagus dari yang sebelumnya, lebih kreatif. Apalagi dikasih apa? Yang belakang itu namanya apa? Behind skin atau bloopersnya itu bagus karena lucu ya jadi ya. Cuman tadi ini narasumbernya tadi ibu siapa? Ibunya siapa? Ibunya Bibi. Oke. Ya, mungkin untuk pelajaran ke yang lain ya. Untuk pelajaran ke yang lain, kalau milih narasumber siapapun boleh, cuman dikondisikan. Dikondisikan di sini maksudnya jangan terlalu singkat banget gitu ya. Kayak tadi tadi tuh contohnya kamu tanya tadi. Berapa lama ibu menggunakan alat tradisional tersebut? 10 tahun. Apa saja peralatan yang ibu gunakan? Gigit, bubuk sama nyiru. Kalian bingung sendiri kan pasti kan? Pasti bingung kalian karena terlalu singkat. Nah terus yang kedua balapan, suaranya balapan musik sama suara kalian. Jadi kalau kedepannya untuk tugas yang seperti ini, kalau ada yang ngomong untuk siapapun, itu musiknya dikecilin dulu. Musiknya dikecilin, jadi suaranya biar lebih jelas, biar lebih benar. Ya, tadi jatuhnya balapan, untuk selebihnya cuma. Sok, terus aja. Sok, aja. Sekian dari kami. Maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi hasil presentasi video dari kelompok kalian. Nah, sekarang sebelum penutupan, mari kita evaluasi ya. Kita kerjakan soal evaluasi.
silakan untuk keluarkan kertas lembar atau di buku aja, di buku nanti dikumpulkan. Silakan kasih nama, kasih kelas ya, kasih nama, kasih kelas ya. So, kasih nama, kasih kelas di buku kalian masing-masing. Bapak punya 5 soal ya, 5 soal PG. Kayaknya gampang-gampang, kayaknya nggak butuh waktu lama. Silakan untuk jawab soal. Yang belakang lihat nggak? Oke, Bapak besarin. Kelihatan? Kelihatan ya? Langsung isinya aja, A, B, C, D, E nya. Sok, Bapak. Sok, nomor 1, sok. Bapak kasih waktu 1 menit. Kalau yang nggak kelihatan Bapak bacain. Kepercayaan masyarakat Kalasara berupa penjagaan nenek moyang disebut. Oke, sok. Udah nomor 1, sekarang nomor 2, sok. Nomor 2, kepercayaan masyarakat yang memuja benda-benda yang memiliki kekuatan gaib disebut apa? Monoteisme, ateisme, politeisme, animisme, dinamisme. Gampang lah, gampang. Udah? Udah ya? Kapan api ditemukan untuk pertama kalinya? Ini juga ada di bahan aja. Sudah dijelaskan. Silakan kerjakan sendiri ya, kalau perlu nanya-nanya ya. Oke, nomor 4. Benda peninggalan masyarakat Aksara yang masih sering digunakan hingga saat ini adalah, silakan pilih. Oke, terakhir nomor 5 ya. Obat herbal yang digunakan untuk mengobati batuk atau tenggorokan apa? Sudah? Nah, oke. Silakan kumpulkan di depan. Kumpulkan. Di sini kumpulin. Ya, udah. Oh, belum lagi. Oke. Ya, gimana pembelajaran hari ini? Gimana? Oke. Ada yang mau menyimpulkan untuk hari ini? Siapa yang mau? Akbar? Coba, Pak, simpulkan, Pak. Berdiri. Gimana, Akbar? Yang kencang ya? Jadi hari ini kita belajar tentang animisme, dinamisme, tapi obat herbal dan alat tradisional yang dipakai oleh masyarakat. Dengan menonton video presentasi dari Menurut Pak gimana pembelajaran yang begini gimana? seru Pak. Serunya kenapa? Karena Lucu. Oke ya. Ada yang lain? Gimana tanggapan pembelajaran hari ini? Satu lagi coba. Dari kelompok sini coba sini. Ada yang mau? Gimana coba berdiri? Tuh mau Serina. Seru kenapa? Seru. Ajak. Terus lagi ada diperoleh.
tahun baru ya. Oke, sip. Terima kasih untuk kalian untuk sudah bekerja semaksimal mungkin dan sekreatif mungkin untuk pembelajaran kedepannya. Untuk materi berikutnya kita akan belajar tentang masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Silakan kalian baca-baca terlebih dahulu agar tidak kosong banget. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi untuk pembelajaran hari ini ditutup saja oleh KM. Silakan Akbar untuk tutup pembelajaran hari ini. Akbar, pimpin doanya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati. Waalaikumsalam